Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah penganggaran Bank Syariah akan memaparkan mengenai anggaran cash aset dan aktiva tetap Bank Syariah. Di sini sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Faridatul Rasyida selaku pemateri pertama dan rekan saya Sofia Safriana Rahmawati selaku pemateri kedua. Oke, lanjut saja langsung ke materi. Di mana subtema pada pembahasan pertama yaitu mengenai bentuk-bentuk cash asset pada bank syariah. Di mana untuk alokasi penggunaan dana bank syariah itu pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank. Yang pertama yaitu earning asset atau biasa yang disebut dengan aktiva yang menghasilkan, dan yang kedua yaitu non-earning asset atau aktiva yang tidak menghasilkan. Nah, untuk cash asset sendiri di sini itu termasuk dalam bagian non-earning asset atau aktiva yang tidak menghasilkan. Nah, untuk cash asset sendiri itu terdiri dari uang tunai dalam vault, yang kedua cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank sentral, dan yang ketiga yaitu giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan. Nah, dari adanya cash asset ini, bank itu tidak memperoleh penghasilan, dan jika pun ada, itu nominalnya sangat kecil dan juga tidak berarti. Akan tetapi, investasi pada cash asset ini penting guna mendukung fungsi simpanan pada bank. Bank harus memelihara uang tunai dalam vault yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Bank juga harus dapat memenuhi kebutuhan para nasabah penyimpan dana yang ingin menarik dananya dalam bentuk tunai. Meskipun bank juga harus membatasi jumlah investasi dalam bentuk uang tunai. Karena apabila terlalu banyak, itu dapat mengurangi tingkat penghasilan bank. Bank juga itu harus memelihara cash asset sebagai cadangan dalam bentuk rekening pada bank sentral. Nah, biasanya bank sentral itu menetapkan kewajiban ini berdasarkan jumlah dan tipe simpanan nasabah bank. Bank menggunakan cadangan ini untuk memproses cek yang ditarik melalui keriling. Bank juga memelihara saldo dalam jumlah tertentu pada bank koresponden sebagai kompensasi atas servis yang diperoleh, seperti cek keriling, layanan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, investasi, dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan. Saldo pada bank koresponden dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bagi bank yang tidak menjadi anggota lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu anggaran cash asset, di mana anggaran kas itu merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik itu berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Nah, anggaran kas itu merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Karena mengapa? Karena di dalamnya itu terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau dalam keadaan surplus. Nah, cara menyusun anggaran kas itu yang pertama, menghitung penerimaan kas, yang kedua, menghitung pengeluaran kas, dan yang ketiga, membuat susunan anggaran kas. Nah, usahakan dalam penerimaan dan juga pengeluaran itu diusahakan untuk balance untuk laporan keuangan dalam perusahaan itu lebih jelas. Mungkin itu untuk materi pertama, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menekan mengenai aktiva tetap, di mana pembahasan pertama yaitu adalah anggaran aktiva tetap. Aktiva tetap memiliki beberapa anggaran, diantaranya yang pertama adalah anggaran penjualan perusahaan jasa. Nah, anggaran penjualan merupakan anggaran yang sangat penting dan dasar untuk menyusun jenis anggaran lainnya.
Nah, anggaran penjualan itu sendiri merupakan suatu anggaran yang berisi informasi secara detail tentang penjualan perusahaan untuk masa yang akan datang. Nah, di dalamnya terdapat informasi seperti jenis barang, jumlah, harga, waktu, dan tempat penjualan. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Anggaran ini bersifat dan berisi informasi mengenai taksiran biaya tenaga langsung, dan anggaran kerja langsung juga merupakan dasar untuk menyusun anggaran kas dan anggaran laba rugi. Untuk menyusun anggaran ini biasanya menggunakan dua perhitungan dasar, yaitu upah per jam serta upah unit per produk. Yang ketiga ada anggaran biaya overhead pabrik. Nah, seperti halnya anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik ini juga menjadi dasar untuk menyusun anggaran kas serta anggaran laba rugi. Anggaran overhead pabrik menjelaskan taksiran atau perkiraan biaya overhead pabrik selama satu periode ke depan. Selanjutnya ada anggaran pengeluaran modal. Nah, karena ini merupakan anggaran dan yang wajib gitu, yang harus ada di sebuah perusahaan, maka anggaran pengeluaran modal ini berupa informasi rencana perubahan tetap selama periode anggaran. Anggaran ini dibuat berdasarkan anggaran penjualan. Anggaran pengeluaran modal ini biasanya dijadikan dasar untuk membuat anggaran kas, anggaran overhead, pabrik, dan anggaran biaya non-produksi. Selanjutnya adalah anggaran beban langsung pelatihan perusahaan jasa. Langsung pelatihan adalah keseluruhan biaya yang dapat dianalisis atau ditelusuri dengan mudah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan. Nah, beban langsung pelatihan ini sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang akan didapatkan oleh sebuah perusahaan jasa. Diperlukan efisiensi dalam pengeluaran biaya pelatihan tersebut, namun tetap mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Selanjutnya ada anggaran beban tidak langsung pelatihan. Selain ada beban langsung, di sini juga ada beban tidak langsung. Nah, anggaran beban ini merupakan keseluruhan beban atau biaya yang harus dikeluarkan demi kelangsungan pelatihan. Namun, biasanya anggaran ini sulit untuk dianalisis atau ditelusuri hingga kegiatan pelatihan. Selanjutnya ada anggaran kas perusahaan jasa. Anggaran kas merupakan perkiraan sumber penerimaan dan penggunaan kas selama satu periode. Anggaran kas dapat dibuat menggunakan informasi dari anggaran operasi dan anggaran pengeluaran modal, karena kas merupakan salah satu aset yang penting untuk perusahaan. Membuat kas adalah yang sangat penting. Selanjutnya anggaran laba rugi. Nah, anggaran laba rugi ini berisi informasi mengenai jumlah laba yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau rugi yang akan ditanggung oleh perusahaan selama satu periode anggaran. Untuk membuat anggaran laba rugi, bisa menggunakan dasar informasi dari anggaran operasi, penjualan, biaya operasional, dan biaya overhead. Selanjutnya, anggaran neraca perusahaan jasa. Anggaran neraca perusahaan jasa ini menjelaskan rencana posisi keuangan seperti aktiva, utang, dan modal perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran. Untuk membuat anggaran neraca itu sendiri membutuhkan informasi dari anggaran kas dan anggaran laba rugi. Nah, selanjutnya anggaran neraca nantinya akan digunakan untuk menyusun anggaran posisi keuangan perusahaan. Yang terakhir adalah anggaran perubahan posisi keuangan. Nah, seperti namanya, anggaran perubahan posisi keuangan menjelaskan tentang rencana perubahan aktiva, modal, serta utang selama periode anggaran. Anggaran perubahan posisi keuangan berbeda dengan anggaran neraca, di mana anggaran ini menekankan informasi mengenai perubahan dari posisi keuangan itu sendiri. Selanjutnya, mengenai pemilihan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini bisa dikelompokkan dalam beberapa sudut, antara lain yang pertama
berdasarkan sudut substansinya. Dibagi menjadi dua, yaitu tangible asset atau aktiva berwujud, seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Lalu yang kedua ada intangible asset atau aktiva yang tidak berwujud, seperti goodwill, paten, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan sudut disusutkan atau tidak. Dibagi menjadi yang pertama, depreciated plain asset atau aktiva tetap yang disusutkan, seperti bangunan, peralatan, mesin, inventaris, jalan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu underappreciated plain asset atau aktiva yang tidak dapat disusutkan, seperti tanah. Nah, jenis-jenis dari aktiva tetap bisa dilihat di PPT kami, itu ada lahan-lahan, bangunan gedung, mesin, kendaraan, perabot, inventaris, serta prasarana. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi itu pemaparan dari kelompok 7 mengenai anggaran cash aset dan aktiva tetap Bank Syariah. Semoga bermanfaat. Untuk sesi tanya jawab, kita lanjut di ruang diskusi. Akhiron dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.